khalifah Ar-Rabi'ah lidaulah Al-Abbasiyah, yakni Abu Muhammad Musa Al-Hadi. Wa ammal majmu'ah al-khamisah yakni Rahayu Yudhitya, Muhammad Faidur Rahman, Elfa Ariddan Rahsya, Ilmu Nafian Kanara, Suma Ahmidah Aufah Tauziqah. Mubasyaratan ila al-mutakallim al-ula, mungkin yakni man Rahayu Yudhitya fa'alaiha musyaratan anna Rahayu kal mutakallimul awal uridu an ubayina lakum nasabuhu wa mauladuhu Abu Muhammad Musa Al-Hadi. Huwa Abu Muhammad Musa Al-Hadi bin Mahdi bin Mansur bin Muhammad ibnu Ali ibnu Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim wa ummuhu Khayzaran binti Atha min jirasi biladil Yamin. Wulida fi Madinatur Rayyi bi Faris sanata mi'atin arba'u arba'in. Jadi nama lengkapnya Al-Hadi adalah Abu Muhammad Musa Al-Hadi. Ayahnya bernama Al-Mahdi dan ibunya bernama Khayzaran, yakni seorang budak dari Jirosi, negeri Yaman. Dan ia lahir di kota Royi, Persia, tahun 144 Hijriah. Wa nash'atun Arabiyah haitsu ahida ilaihi abuhu bi muallimina aqra'uhul Qur'anul Karim wa akhbarul Arabi wa asy'aruhum wa sayyaruhum wa mamalikahum fashan fasahan balikon yujidu sya'ra wa jayidul qaul. Jadi Al-Hadi ini besar di lingkungan Arab yang sangat menjunjung tinggi nilai sastra dan kebahasaannya, sehingga ia tumbuh dan dikenal sebagai orang yang fasih dalam bersair serta pandai berdialektika bahasa. Kama harasa Abu Ali tadrihi ala syu'unil idariyah wal harabiyah hatta takuna ladaihi khibrati wa dirayati bima yu'ahiluhu lituwali khilafah muslimin. Jadi jiwa kepemimpinannya juga mulai terbentuk setelah ia dididik oleh Abu Ali tentang sistem pemerintahan dan perang-perangan, supaya ketika Al-Hadi menjadi seorang khalifah nanti sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Summa nastamir ila tauliyatul khilafah. Kana Al-Hadi bi Jurjan hina tawafa waladihi fa akhadha lahu ahu Harun al-bai'atu ala jundi fi Muharram sanata mi'atin tisu wasitin afwan. Wa ursila ilaihi bi khatimil khilafah wa burdata wa qadibi wa bi ta'ziyati fi wafati abihi. Walakin syagab alaihi jundi fa'atahum minal mali ma'amkanuhum wa azalu ghadabahum. Jadi ketika ayahnya wafat, Al-Mahdi wafat, yang menggantikan posisi ayahnya menjadi seorang pemimpin adalah bukan Al-Hadi, karena Al-Hadi tidak sedang berada di Baghdad. Jadi digantikan oleh adiknya Harun yang dibaiat oleh para tentara terlebih dahulu. Nah, ketika itu Harun memberikan kayak surat gitu ke Al-Hadi untuk kembali ke Baghdad, dan Harun memberikan jabatannya gitu ke Al-Hadi. Sampainya di Baghdad, kembali ke Baghdad,
Al-Hadi langsung ke kota untuk melakukan pembaiatan umum. Ya gitu. Dan tentara itu serta-merta langsung membaiat Al-Hadi karena merasa bahwa Al-Hadi ini lebih pantas karena lebih memiliki banyak kekayaan dan kekuasaan dibanding Harun dan menghindari kemarahannya Al-Hadi. Samir sifatuhu wa akhlaquhu. Kana Al-Hadi kama yusifahu atau bari tawilan jasiman abyadul basyarati mashroban bi khairati wa kana bisifatuhu aliyan tuqallis. Nah, seperti yang dikatakan oleh At-Tabari, kalau Al-Hadi ini memiliki tubuh yang sangat tinggi, berkulit putih, dan suka meminum alkohol. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Al-Hadi ini orangnya sangat dermawan. Terlihat ketika ia memberikan adiknya Harun beribu-ribu dinar dan 500 dinar. Wa atau syairan, dan memberikan seorang penyair salasina alf dinar, jadi 30.000 dinar ala qasidatu ansyaduha, atas syairnya gitu. Wa kana Al-Hadi bijalis rijalil adabi wat tarikh wa yamnahuhum atayan katsiroh, dan ketika ia juga duduk bersama para sejarawan dan sastrawan, ia sering memberikannya banyak hadiah. Kama kana afkahun nas ma ashabihi fi khilwati fa idza jalasa fi maqamil khilafah la yastati'una nazari ilaihi lamma lahu min mahabbati riyasati. Jadi saking dermawannya dia tuh seperti tidak terlihat memiliki martabat kepemimpinannya, mungkin saking friendly kali ya. Wa yumkinu qaul bi anna khalifah Al-Hadi qad jama'a baina akhlaq abihi Al-Mahdi wa jaddihi. Jadi akhlaknya Al-Hadi ini seperti terkumpul dari akhlak bapaknya sama kakeknya, di mana dia tuh pemberani dan nasyad. Apa nasyad tuh? Bersemangat, orangnya semangat dan pintar berperang gitu, seperti gabungan dari ayah dan kakeknya, serta dermawan dan kecintaannya kepada para ulama dan penyair. Mawafaqo min ummihi Khayzaron najal hadi fi kabhil walidatihi Khayzaron siyasi wal idari walaqad arodat antumarisu nufudaha fi dawlati kama kana alaihi hal fi ahdi waladihi walakinnahu awqafa nasyatuha mundu awal yaum alati ilaihi fihi khilafah. Jadi setelah Al-Hadi menjadi seorang khalifah itu ibunya kayak nggak ngerestuin gitu. Sedangkan Al-Hadi tetap ngotot untuk meneruskan kepemimpinannya. Sampai Al-Hadi ini tidak segan-segan untuk memerangi siapapun yang menentangnya, termasuk ibunya gitu. Dia tidak segan-segan untuk membunuhnya meskipun itu ibunya. Kan dari kalimatnya laisat min qadrin nisa al-i'tiradu fi amrin al-malik wa 'alaika bi sholatik wa tasbihik wa tatalik wa laka ba'da hadza ta'atun bi falaki fima yujibalaka. Jadi inti dari perkataan itu, wanita nggak punya hak untuk menolak perintah seorang raja. Wanita itu dituntut untuk selalu patuh dan taat kepada raja, intinya itu. Samir ila mutakalim asannya. Favorit mutakalimah asannya Arfa Rizda.
Aina ya. Membeli ya. تفضل المتكلمة الثانية من؟ Elva Ustaz. Nggak ada suaranya Elva. Mubasyaratan ila mutakallim as-salif, yakni ilmu nafian tanara alaihi wa yatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamir ila bayanin ba'da al-awwalu al-khawariju. Tharo al-khawariju dittu al-khalifa al-hadi fi nawahi al-jazirah faqtafa atharuhum wa akhadhahum bil anfi wa shiddati wa daraba ala aydihim bi kulli al-wasail. Wa dhata marra qatala al-khalifa al-hadi biyadihi kharijiyan kana yuridu qatlahu ka khalifati muslim lam yatbik madhhab al-khawarij fi nazrihim. Jadi kaum khawarij itu memberontak melawan Khalifah Al-Hadi di sebuah jazirah, di sebuah tempat atau pulau. Jadi dia mengejar jejak mereka dan membawa mereka dengan kekerasan dan mukul tangan dengan cara apapun. Dan suatu kali Khalifah Al-Hadi dibunuh karena dia ingin membunuhnya sebagai khalifah muslim yang tidak menerapkan doktrin khawarij dalam pandangan mereka. Thumma athani az-zanadiqatu. Lam takun mushkilah az-zanadiqah walidatu ahdil khalifah al-hadi bal hiya istimrarun lamma kanat alaihi fi ahdi abihi al-mahdi alladhi tuwaffa qabla an yaqdu alaihimul qada'u tam. Lidha faqad awda ibnahu al-hadi ay yatashaddada fil qada'i ala atba'i tilkal harakah. Falamma tawalla al-khilafah kanu mubashirina huna wa hunaka fasur'ani maktafa atharhum wa qadu ala aktsarihim wa kana syadidan qasiyan alaihim li khuturati ma yu'minuna bihi min mu'taqidat fasidah tahdamu al-mujtama al-islam. Para kaum Zanadiqah ini atau kaum sindik ini bukan permasalahan ketika ada di zaman Khalifah Al-Hadi, melainkan kelanjutan dari apa yang ada di zaman ayahnya, yaitu Imam Al-Mahdi yang meninggal sebelum benar-benar disingkirkan oleh mereka. Makanya putranya Al-Hadi memutuskan untuk menghabisi pengikut gerakan itu. Ketika dia mengambil alih kekhalifahan, mereka diberangkatkan ke sana dan kemari, maka dia segera mengikuti jejak mereka dan menghabisi sebagian besar dari mereka. Nah, jadi dia ini sangat kejam kepada mereka karena sangat berbahaya, yaitu yang bertujuan untuk menghancurkan umat Islam. Thumma ats-tsalits al-Umayyun ra'a al-Hadi an abahu al-Mahdi kana
yahsinu ila bani Umayyah ma'al hadri minhum falam tu'jibu siyasat abihi ma'a wa taqada an aslafahu al-abbasiyyin lam yashba'u rubbatihim min at-ta'ri li anfusihim min khusumihim al-umawiyyun bima yashfa al-qalil wa yuthallaju as-sudur lihadha sur'ani ma zuhara lahum bimazhari syiddati wal anfi wal mubalagha fil haqdi wan naqdi wa akhadha yanqabu anhum fi kulli makanin lil qada'i alaihim nihaiyan. Jadi Al-Hadi ini melihat bahwa ayahnya Imam Mahdi berbuat baik kepada Bani Umayyah sambil tetap waspada terhadap mereka. Dan dia tidak menyukai kebijakan ayahnya dengan mereka. Kemudian datanglah kritik dan mulai mencari mereka di mana-mana untuk menghilangkan mereka sepenuhnya. Thumma ar-rabi' Thawratul Alwiyin fil Hijaz sana mi'ah wa tis'a wa sittinah. Thawrah ini revolusi pada zaman Alawiyin di Hijaz tahun 169 Hijriyah. Akibat Thawrah Muhammad an-Nafs az-Zakiyah wa akhihi Ibrahim sanah mi'ah wa khamsa wa arba'ina hijrah fi asri al-Mansur wal qada 'alaiha wa qatala 'adadun kabir minal 'ulwiyyin zillil 'ulwiyyun yataraqqabuna al-fursa as-saniha lil inqidadi 'ala ad-dawlati al-abbasiyah hatta ya'khudhu bi ta'rihim wa yanjahu fil qada'i 'ala al-abbasiyyin. Setelah pada zaman revolusi Muhammad an-Nafs az-Zakiyah dan saudaranya Ibrahim pada tahun 145 Hijriah di era Al-Mansur, dan juga serta terbunuhnya sejumlah besar kaum Alawi. Kaum Alawi terus menunggu kesempatan untuk menyerang negara Abbasiyah hingga mereka membalas dendam dan berhasil melenyapkan kaum Abbasiyah. Wa ma'a anna al-khalifah al-hadi qad azhara al-wad wa husnul muamalah lil 'ulwiyyin wa atlaqa al-kathir min sujanaihim wa ajra 'alaihim al-arzaq wal 'atiyat. Wa ma'a anna al-Husain ibnu Ali Zaim hadhihi at-Tawrah kana min baina man khatabi ma'rufin wa qarama al-Mahdi idza atqalathu diwanahu wa qasada al-Mahdi fa akramahu wa ahsana ilaihi wa a'tahu al-kathir minal mali wa thiyabi fa qada diwanahu illa anna kharaja ala ibnihi al-Hadi walakinna al-Hadi nahja fi siyasatihi ma'al ulwiyin nahjan yukhalifu wal faqad la haqqahum wa akhafahum khawfan shadidan wa qata'a ma kanna yajri alaihim minal arzaq wal a'tiyat wa aghra walatul aqalim bihim fanahaju manhajahu fi muamalatihim wa asa usayrati fihim mimma ja'ala syi'ah yatatalla'una ila zaimin lahum yubayyi'unahu litawrati 'alal abbasiyyin. Meskipun Khalifah Al-Mahdi menunjukkan kasih sayang dan perlakuan yang baik pada kaum Alawi, juga dia membebaskan banyak tahanannya dan memberi mereka mata pencaharian dan beberapa sumbangan. Juga meskipun Al-Husain bin Ali, pemimpin revolusi ini, termasuk di antara mereka yang menerima kehormatan dan kemurahan hati dari Imam Al-Mahdi, karena dia dibebani oleh hutang-hutangnya. Mereka tidak memiliki hak
dan sangat takut pada mereka, dan membuang atau memotong mata pencaharian dan pemberian serta rayuan bujukan untuk menjadi seorang gubernur daerah. Jadi mereka mengikuti pendekatannya dalam menangani mereka dan perilaku buruk mereka yang membuat Syiah mencari pemimpin yang mereka janjikan untuk melawan Abbasiyah. Hadza ma yumkinu an ulqiya lakum. طيب شكرا سمير. نعم شكرا. نستمر إلى المتكرر الرابع يعني أنا نفسي عفوا إلفا kembali ke mutakalim Tsaniyah ya, yakni Elfa Arifdah. Alaihi wasallam. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Al-Farif Danur Asyah. Sa'asyrah lakum an mauqifun hadi min ahi Harun. Ahsan Harun muamalah ahihi al-hadi. أين الصورة؟ أنا لا أعرف. Alladhi kana hina لا أرى tuwaffiya نفسك. abuhuma. إلفا. Ya Ustaz. ممكن بطريقة مباشرة لايف حتى أرى يعني صورتك. أنا لا يعني لا أعرف نفسك. Videonya dibuka, Elfa. استمر. Bismillahirrahmanirrahim. Mauqifun hadi min ahihi Harun. Ahsan Harun muamalah ahihi al-hadi alladhi kana hina tuwaffiya abuhuma yuqimu hadi bijurjan ma'a jaishihi fa akhadha lahu bai'uhul junda alladhi kana ma'a abihi Muhammad al-Mahdi fi tilkar rihlah wa arsal ilaihi syarat al-khilafah wa ta'ziyah wa tahni'ah. Tsumma sabaqahu ila Baghdad lil ashraf ala kafati syu'un hatta yahduru min Jurjan. Jadi, ketika ayahnya wafat, Musa al-Hadi sedang berada di pesisir pantai Jurjan di pinggir Laut Kaspia. Saudaranya, yaitu Harun ar-Rasyid, bertindak mewakilinya untuk mengambil baiat dari seluruh tentara. Mendengar berita wafatnya sang ayah, Musa al-Hadi segera kembali ke Baghdad dan berlangsunglah baiat secara umum. Tsumma falaqad talakin min rijali hizbihi ma yufidu annal hadi qabla wafatihi bina'an ala rawati syi'atihi. Yu'malu min ajli isnad wilayatil ahdi li ibnihi as-saghir yakni Ja'far alladhi kana la yazalu tiflan wa yakhla'u minha akhaw Harun. Dan setelah wafatnya Al-Mahdi, kan Al-Hadi menggantikan posisi ayahnya sebagai khalifah, sedangkan saudaranya yakni Harun ar-Rasyid menempati posisi sebagai putra mahkota yang nantinya akan menggantikan kakaknya menjadi penerus khalifah selanjutnya. Tetapi Al-Hadi justru tidak mendukung hal tersebut. Dan berdasarkan keinginan para golongannya, Al-Hadi ingin menggeser posisi Harun sebagai penerus pemerintahan dan memberikan posisi tersebut kepada anaknya yaitu Ja'far yang dulu masih kecil. Tsumma wa kana ar-Rasyid yurdahu li talabi ahihi wa yuwafiqi ala raubatuhu laula an ustadihi yakni Yahya bin Khalid al-Barmaki nashahu bil mumaṭalah
wal khuruju ila swaidi tahroban minal khalifah. Nah, Harun ar-Rasyid hampir menyerah dan menyetujui permintaan saudaranya, serta memberikan posisinya kepada Ja'far. Tetapi karena nasihat dari gurunya yaitu Yahya bin Khalid al-Barmaki, maka Harun mengulur-ulur waktu tersebut dengan melakukan kegiatan di luar istana. Arsalul hadi ila Yahya bin Khalid al-Barmaki wa kalimahu fi khulfi Harun fa ajabaha bi kalami yadullu ala idami zakaihi wa abqariyatihi haitsu thumma fawafaqahul hadi ala hadzal ra'yi. Karena Al-Hadi marah kepada tindakan Harun, lalu Al-Hadi berbicara kepada Yahya bin Khalid dan dia menjawabnya dengan kata-kata yang menunjukkan kebesaran, kecerdasan, dan kejeniusan Harun. Sehingga dengan percakapan yang lumayan panjang, akhirnya Al-Hadi menyetujui pendapat Yahya dengan tetap menjadikan Harun ar-Rasyid sebagai putra mahkota dan sebagai penerus khalifah selanjutnya. Syukron, hadza minni, summa nastamir ila mutakallim ar-rabi'ah. شكرا. Alhamdulillah sa'astamir min mutakallim asalis ya, yani ilmu fi Taurah al-Alawiyyin fil Hijaz. وبعد ذلك خرج الحسين بن علي بالمدينة وخطب الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يبايعوه وحدث بين أتباع أي شيعة وأتباع الوالي العباسي معارك متفرقة كان النصر فيها لأتباع الحسين مما مكنه من الاستيلاء على المدينة استولى أتباعه على ما في بيت المال ثم ذهب إلى مكة لينشر ثورته بين حجاج الموسم فلم يخرج معه من أهل المدينة إلا عدد قليل. Jadi setelah penjelasan dari Bang Elmo tadi, setelah itu Husain bin Ali ini dalam pemberontakannya pergi ke Madinah, kemudian berkhutbah di hadapan manusia ya, yang mana khutbahnya ini berada di Masjid Rasul, yakni di Madinah, Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi, yang mana di khutbah itu beliau meminta orang-orang di sana untuk membaiatnya ya kan karena Taurah ya, jadi dia minta untuk membaiatnya. Nah di saat itu juga terjadilah di antara pengikutnya Husain bin Ali, yakni orang-orang Syiah, dan pengikutnya Abbasiyah, itu ada perang kecil-kecil ya, perang-perang yang terpisah-pisah, perang-perang yang terkecil-kecil. Yang mana perang-perang kecil-kecil ini yang terpisah-pisah ini membantu Husain bin Ali dan pengikutnya untuk menduduki atau untuk mengambil alih kota Madinah. Jadi karena perang-perangnya banyak ya, mungkin penjagaan di Madinah kurang ketat seperti biasa, akhirnya Husain bin Ali itu akhirnya dari perang-perang ini mempermudah Husain bin Ali untuk merebut atau mengambil alih Madinah. Astawalla atba'uhu ala ma fi baitil mal. Bahkan di Madinah pengikut-pengikutnya Husain bin Ali ini juga mengambil alih atau menyita apa yang ada di Baitul Mal. Tsumma dhahaba ila Makkah liyanshura tawratahu baina hujjajil musim falam yakhruj ma'ahu min ahli Madinah ila adad. Ya, jadi setelah itu dia pergi ke Mekah, kemudian mengumumkan revolusinya atau mengumumkan pemberontakannya di antara pas banget lagi musim haji ya. Jadi di antara orang-orang haji dia mengumumkan bahwa Husain bin Ali ini mengadakan pemberontakan terhadap Abbasiyah.
setelah itu yang ikut ke Mekah dari orang-orang Madinah ini cuman ada di Qalil, cuman orang sedikit doang ahli Madinah yang mengikuti Husain bin Ali. Wa fi Makkah nada al-Husain bin Ali بالثورة العباسية فانضم إليه العبيد وبعض الحجاج وعسكر بفخر فسير لهم الهادي جيشا عدته 4,000 قوده عيسى بن موسى والتقى الجمعان في مكان يسمى بفخر ودارت معركة ضاربة انتهت بهزيمة العلويين وقتل قائده الحسين بن علي الذي سمي بقتيل الفخر وقتل أيضا الحسين بن محمد النفس الزكية. Nah, setelah udah sampai di Mekah ya, beliau itu mengumumkan bahwa beliau mendirikan atau memulai gerakan pemberontakan terhadap Daulah Abbasiyah. Yang mana di gerakannya mereka ini, di pemberontakan ini, mereka yang mengikuti adalah Al-Abid. Al-Abid ini para budak ini mengikuti Husain bin Ali ya di gerakan pemberontakannya. Juga ada beberapa orang-orang yang pergi haji, ada juga itu wabah. Jadi ada orang pergi haji sekalian ikut Husain bin Ali. Nah, kemudian setelah ngumpul semua itu orang-orang dan pengikutnya Husain bin Ali ini, mereka askar bifah, mereka berkemah atau mereka berkemah ya bifah di suatu tempat yang namanya Fas. Itu dekat Mekah. Nah, kemudian tahu hal itu setelah Husain bin Ali ini menyiarkan bahwa beliau mendirikan sebuah perlawanan untuk Daulah Abbasiyah, kemudian Al-Hadi mengirimkan jaishan, yaitu pasukan yang mana itu angkanya atau banyaknya pasukan yang dikirimkan Al-Hadi itu 4,000 pasukan yang dikirimkan untuk menyerang Husain bin Ali. Kila ya, yang anggota Husain bin Ali ini 300 orang, jadi 4.000 lawan 300 orang. Nah, yang mana pemimpinnya dari Abbasiyah ini, yaitu panglimanya Al-Hadi ya, panglimanya Al-Hadi yang membela Abbasiyah ini, pemimpinnya adalah Isa bin Musa. Jadi kelompoknya Isa bin Musa dari Abbasiyah melawan Husain bin Ali, yaitu Taurah Alawi. Nah, kemudian waltaqo jam'an itu ketemunya dua pasukan itu di makan yusamma Fakh. Nah, di sebuah tempat yang dinamakan Fakh. Jadi perangnya ini berada di tempat atau di suatu daerah yang namanya Fakh. Darat ma'arikah dharibah intahat bihazimah. Nah, kemudian setelah mereka berperang, intahat bihazimah. Nah, selesainya perang itu ya dengan hasil akhirnya adalah kekalahan Alawiyin. Jadi di sini Abbasiyah ini berhasil menumpas gerakan pemberontakan Alawiyah. Nah, bahkan di sini itu. Bahkan di sini Husain bin Ali juga terbunuh di perang Fakh ini ya. Alladzi summiya biqatl. Nah, ini peperangan ini karena terjadinya di Fakh akhirnya disebut dengan peperangan Fakh. Yang mana sini juga terbunuh kibarul Alawiyin ya, pembesarnya Alawiyin yaitu Hasan bin Muhammad an-Nafs az-Zakiyah. Jadi dengan ini jelas ya ada Husain bin Ali sudah mengumumkan bahwa dia melakukan pemberontakan, kemudian Al-Hadi mengirimkan pasukan kepada mereka untuk menumpas gerakannya yang dipimpin oleh Isa bin Musa, dan bertemunya dua pasukan ini di Fakh, yang mana akhirnya adalah kekalahan dari kaum Alawiyin. Bahkan Husain bin Ali juga terbunuh di sini. Nah, kemudian waqara min hadhil ma'arik rajulani min kibaril Alawiyin. Ahaduhuma Idris bin Abdullah bin Hasan bin Ali, akhu Muhammad al-Zakiyah, alladhi ra'a ila biladil Maghrib wa assasa daulah Idrisiyah. Wa amma thani Yahya bin Allah alladhi dhahaba ila biladil Thailand wa najaha hunak bi ikhtilaf Rashid fi ta'sis imarah 'ala al-Hasud
الشرقية للدولة العباسية، وانشأت بعد ذلك الدولة العلوية في بلاد Thailand. Setelah perang itu masih ada dua kibarul Alawiyyin yang selamat. Dia ada dua pembesar dari kaum Alawiyyin yang selamat dari peperangan Fakh. Itu yang pertama adalah Idris bin Abdullah bin Hasan bin Ali, ya, yang mana Idris bin Abdullah ini adalah saudaranya Muhammad Nafs Az-Zakiyah yang tadi wafat, ya, yang tadi meninggal. Yang mana beliau ini Idris bin Abdullah ini lari atau pergi ke Biladil Maghrib, kila ilal Misr, dikatakan di Mesir. Di sana beliau asasa daulah Idrisiyah. Beliau mendirikan daulah Idrisiyah. Nah, yang kedua adalah Yahya bin Abdullah. Ada dua, ya. Yang pertama adalah Idris bin Abdullah, yang kedua Yahya bin Abdullah. Yang mana beliau Yahya bin Abdullah ini pergi ke negara yang dinamakan Dailam. Dailam ini kalau di bukunya itu agak luas, ya, ada di belakang. Nah, beliau di sana juga mendirikan daulah Alawiyah di negeri Dailam tersebut. Alhamdulillah, entah minal bayan sanastamir ila al-mutakallimah khamisah, yakni awfa wa alaiha tatafaddal. Wafatul Hadi. Tufi al-Khalifah al-Hadi fi Lailatul Jum'ati 15 min Rabi'il Awal sana 170 Hijriyah fi Ibadatil Kubra. Wa shalla alaihi akhuhu Harun ar-Rasyid wa dufina fi bustanihi hunaka. Walahu minal umri 23 sanah wa kanat muddatu khilafatihi sana wa syahran wa 23 yauman wa khalafa 7 aulad dzukur wa bitanain. Wa ikhtalafa al-mu'arrikhun fi sabab wafatil khalifah al-hadi. Dzakara at-Tabari annahu kana maridan bi farhatin fil mu'idati washtadda 'alaihi al-marad famata bihi. Wa yadhkuru akharun an ummahu al-Khizrana allati qatalatahu bisababi man'iha min at-tadakhul fi syu'uni al-hukm wa tawassuti lin-nas 'indahu fi qada'il hawaij wa mana'a an-nas min at-taraddudi 'ala dariha wa kadzalika hanaqaha 'ala ibniha al-Hadi mundu sigharihi. Fakalafat ba'du jawariha fawada'na 'alaihi wisada wa kibna fawqaha hatta fariqal hayat. Wa yarwi as-Suyuti annaha wada'at lahu suman fi ta'amin aw syarabin tanawaluhu famata hina 'azama 'ala qatli Rashid liya'buda ila waladihi. Wa ghayra annana la tuwafiq 'ala man yara anna Khizrana ummul Hadi hiya allati qatalatahu. Wa fil lailati allati tufiya fiha al-Hadi walada li Harun ar-Rasyid waladihi Abdullah al-Ma'mun faqalu mata khalifah wa wali khalifah wa waladu khalifah. Khalifah al-Hadi ini wafat pada malam Jumat tanggal 15 Rabiul Awal pada tahun 170 Hijriah di Ibadatil Kubra. Dan saudaranya Harun ar-Rasyid itu berdoa untuknya atas wafatnya. Dan ia dimakamkan di tamannya di sana. Usianya 23 tahun dan jangka waktu kekhalifahannya adalah 1 tahun, 1 bulan, dan 23 hari.
dan dia menggantikan 7 laki-laki dan 2 perempuan. Dan para sejarawan kala itu tidak setuju dengan penyebab kematian Khalifah Al-Hadi ini. Jadi At-Tabari menyebutkan bahwa beliau ini sakit mah dan penyakitnya menjadi sangat parah, sehingga dia meninggal karena penyakitnya tersebut. Dan yang lain menyebutkan bahwa ibunya Al-Khizaronah ini yang membunuhnya, karena ia dicegah untuk mencampuri urusan pemerintahan, menengahi bagi orang-orang di sini dalam memenuhi kebutuhan, dan melarang orang untuk mengunjungi rumahnya. Serta kemarahan ibunya ini terhadap putranya Al-Hadi sejak usia mudanya. Jadi ibunya ini menugaskan beberapa budaknya agar meletakkan bantal padanya dan ditaruh di atasnya sampai ia meninggal. Dan As-Suyuti mengatakan ia meletakkan racun untuknya dalam makanan dan atau minuman yang ia makan dan minum. Maka karena itu ia mati karenanya, ketika ia memutuskan untuk membunuh Rashid yang dijanjikan padanya. Tapi kami tidak setuju dengan siapapun yang mengira bahwa Al-Khizaronah atau ibunya Al-Hadilah yang membunuhnya. Dan pada malam saat Al-Hadi meninggal, Harun ar-Rasyid melahirkan putranya, yaitu Abdullah al-Ma'mun. Jadi mereka berkata, khalifah meninggal dan seorang khalifah pun telah lahir. Kelas mungkin hazan ini. Alhamdulillah. Kelas apa? Alhamdulillah qad intahaina minal bayan. Walan nastamir ila mana Ustaz an-nuqash. افتح باب النقاش. نعم. واحد أو اثنين أسئلة فقط. على الأكثر 3 أسئلة. نعم Ustaz. Liman yuridun ayyasal falyatafaddalu. Alhamdulillah. نعم يا فايد عندي سؤال يا فايد. نعم من فائز. نعم فائز. نعم. تفضل. السؤال يعني اسمي محمد فائز. السؤال يعني ما هي العنصر الذهبية لقيادة الخلافة الهادي وثم أين الراجح يعني اختلف المؤرخون في وفاة الهادي وأين الراجح هل هناك الراجح أم لا في خبره. نعم. أنتم نايمون كلهم. لا أستاذ. تفضل. لا أستاذ. تسأل إذا لم تفهم تسأل المجموعة. تفضل. هل هناك سؤال؟ إذا لم يوجد الآخر ya فلا بأس. أجب أولا. سؤال من من؟ Faiz. Takkid ya Is ya. Maksudnya itu ngapain aja gitu ya? Al-Hadi itu ya. Kemasan ya, iya di zaman Masa kemasannya ya. Kemasannya apa ngapain aja gitu. Al-Hadi asbah khalifah li amin faqat ya, li amin wahidin faqat ya.
Wa fi asri khalifatihi apa? Syaghala al-hadi li apa, menumpas as-saurah itu loh. Menumpas qada as-saurah yani ya. Di fi sanah wahidah asbaha al-hadi al-khalifah yakni syaghala al-hadi qada ila thawratihi yakni hunaka hadza az-zanadiqah khawarij al-umawiyun thumma athara al-alawiyin wa ikhtilaf al-mu'arrikhun fi wafat al-hadi fil kitab ana la wajadtu rajih yani ya hunaka likotli umihi au bi marid bal la tujad rajih fil kitab ada Mas. Jadi ini ya karena Al-Hadi ini cuma 1 tahun dan ya beliau itu lebih sering melanjutkan pekerjaan bapaknya yaitu menumpas zanadiqah, kaum zindik, kalau di bukunya itu represif ya terhadap Alawiyyin dan menumpas yang lain-lainnya itu. Dan pokoknya setahun doang habisnya di situ dan belum banyak apa-ngapain ya karena khalifah 1 tahun kan presiden 5 tahun aja nggak terasa ngapa-ngapain, khalifah 1 tahun jadi belum terasa. Terus untuk istilahnya itu di kitab nggak ada yang rojih ya, ada yang bunuh ibunya, ada yang karena sakit perut itu tadi, dan tidak ditemukan yang rojih ya. Namanya tarikh ya, tarikh kan ya selama ada bukti ya itu yang dijadikan bahan gitu. Cuman kan yang namanya bukti kan ya terbatas pengetahuan gitu. Mungkin hak ada Pak Ustaz. طيب أوفى ممكن يعني تساعد فيض الرحمن في إجابة حول السبب الراجح في وفاة الهادي. هل هناك ترجيح من المؤلف مثلا؟ تفضلي. تسمعيني يا أوفى؟ أحمدة؟ احيا الصوت. أين الصوت؟ هناك سؤال من فائز حول موت الهادي. هل هناك سبب راجح؟ Namun Ustaz, أجيبي عن السؤال. Syabakah Ustaz mungkin ghairu jayyid. Syabakah ghairu jayyid. صوتي غير واضح. هلو صوتي واضح. Sinyal Ustaz. لا هل تسمعين يا أوفى؟ غير مسموعة، غير واضح صوتي. Naam Ustaz. Tes. نعم، يعني استعد الفيض الرحمن في إجابة حول سبب وفاة الهادي. ما هو السبب الراجح؟
غير وادي صوت putus-putus Ustaz. صوتي غير واضح. طيب وعند آخرين غير واضح أيضا أو واضح؟ Wadik, Ustaz. Mungkin sinyalnya Ustaz. طيب هل هناك سؤال آخر قبل أن ألقي التعقيب لبعض الأمور الهامة حول هذه النقطة أو المبحث؟ وواجه يعني حول الإنجازات التي يعني حصلها خليفتنا اليوم الهادي. ما هو إنجازاته في تولية الخلافة التي قصرت مدتها حوالي فقط يعني سنة وشهرين تقريبا، وهو مدة قصيرة جدا. وحق على فائض حينما يقول يعني صعب لأن أعطي للهادي أي إنجازات في هذه المدة القصيرة. ولكن مع ذلك أريد أن أنبه أن أهم الإنجازات، إذا نستطيع أن نقول ذلك، أهم الإنجازات عند الهادي هو حينما نجح في قضاء ثورة العلويين. هذا هو إنجاز يعني كتبها التاريخ، بينما كان الإنجاز الخليفة قبله حينما قضى الثورة على العلويين الذي رأسها محمد بن عبد الله المسمى بالنفس الزاكية. وهذا الإنجاز، هذا العمل في قضاء يعني الثورة من قبل العلويين يفضي أو يلزم إلى استقرار خلافة العباسية، لأن ألد الخصم، ألد العداء للعباسيين جاء من قبل العلويين. Jadi salah satu injazat, kesuksesan atau prestasi ya yang diraih oleh Al-Hadi ini adalah ketika beliau dapat menstabilkan pemerintahan dengan berhasil menundukkan atau meluluhlantakkan revolusi yang dilakukan oleh Hussein, ya, Hussein bin apa tadi? Hussein bin Ali, bukan Ali. Hussein bin Ali dari keturunan Hasan. Ya. Jadi Alawiyin ini pemberontakan yang dilakukan oleh keturunan Ali dari jalur Hasan bin Ali. Ini satu sebagaimana kita tahu dulunya itu kan Hashimiyin ini membawahi Abbasiyah dan Alawiyah atau Abbasiyin dan Alawiyin itu bersatu menjatuhkan Umayyin. Karena baik Alawiyin maupun Abbasiyin ini berasal dari satu klan. Klannya namanya Hashimiyah. Jadi baik Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kalau Alawiyin ya dari jalur Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Makanya mereka bersatu dulunya menjatuhkan klan atau khilafah Umayyah yang berasal dari klan Umayyah.
Umayyah. Di zaman Quraisy dulu ada dua klan yang sangat terhormat yang berseteru terus untuk menjadi kepala kabilah Quraisy, yaitu dari klan Hashim dan klan Umayyah. Nah, ini kenapa dinamakan Bani Umayyah dengan yang sini Bani Abbasiyah diambil dari pamannya Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya. Jadi memang ada persaingan sejak dulu. Nah, tetapi ketika Umayyin ini dapat dijatuhkan, kemudian terjadi intrik politik di antara keluarga Hashim itu, dan yang menang adalah keluarga Abbas, bukan keluarga Ali, sehingga dari situ muncul berbagai pemberontakan sepanjang zaman, ya, sampai akhirnya kemudian dapat dilumpuhkan oleh yang sekarang Al-Hadi, yang terakhir oleh anak cucu Ali bin Abi Thalib dari jalur Hasan. Nah, ini sejarah kelam. Bahkan Alawiyin ini sudah melakukan semacam thawrah sejak bukan hanya Bani Abbasiyah tapi Bani Umayyah dulu. Ya. Ketika Husain dibunuh, Husain bin Ali dibunuh di Karbala. Sampai sekarang kemudian melahirkan satu firqah yang ghulat, yang ekstrim, yang sangat mencintai Ali dan keluarganya sampai berlebihan, yang kemudian menjadi Syiah. Ya, dulunya itu masalah politik sebenarnya. Ya, zaman kita sekarang ini ada yang Soekarnoisme, ada yang pro Soeharto, begitu ya. Nanti ada yang ekstrim sekali, ada yang menganggap Soekarno itu titisan dewa gitu, semuanya serba biasa itu. Nah, Syiah sekarang juga begitu. Syiah itu terlalu ekstrim. Tadinya sangat kesian dengan kelompok Ali yang terus ditekan secara politik, bahkan dibunuh, dikejar di mana-mana, sehingga timbul perasaan ingin menolong, tapi kemudian menjadi ekstrim. Jadi itu betul satu injazat dari kelompok Alawiyah adalah ketika bisa menundukkan pemberontakan yang dilakukan oleh Husain bin Ali. Yang nanti ketemu di Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi walaupun demikian pemberontakan Alawiyin itu terus dilakukan. Tetapi paling tidak di daerah Timur Arab itu sudah hampir selesai. Maksudnya Timur Arab itu ya Baghdad, ya, Syarq al-Islami, ya, Baghdad, kemudian Syam, Hijaz, itu bisa dikendalikan oleh Abbasiyah. Tetapi mereka sebagaimana Bani Umayyah, ada juga yang mendirikan dinasti Umayyah di barat Islam pada waktu itu, yaitu di Maroko dan di Spanyol. Andalus. Seperti apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Demikian juga ada tadi disebut Idris misalnya, yang lari dan mendirikan nanti kerajaan kecil yang dinamakan dinasti Idrisiyah. Nah, satu lagi juga bisa dibaca namanya, itu nanti pada tahun-tahun berikutnya akan muncul lagi pemberontakan, walaupun tidak sebesar yang ditumpas oleh Al-Hadi sekarang ini. Itu muncul satu dinasti namanya Dailami. Yaitu memang perseteruan Alawiyin ini terus berkecamuk, ya. Bahkan efeknya, dampaknya itu sampai sekarang. Persaingan Sunnah Syi'i itu ya sampai sekarang. Abbasiyah walaupun bagaimanapun mereka itu tetap dalam jalur madhab akidah Ahlussunnah, ya, dengan segala kekurangannya. Dan saya kira di kerajaan dan di dunia perpolitikan manapun tidak ada yang bersih sekali gitu, ya. Pasti ada namanya pemberontakan, dan pemberontakan itu ya harus dilawan dengan kekerasan. Jadi peperangan itu satu hal yang lumrah dalam dua tanda petik, ya, dalam mempertahankan satu pemerintah. Ya, ya
ya bagaimana Soekarno memenjara Syahrir kawannya kan, karena berbeda yang mendirikan apa namanya RRI Permesta ya dulu. Itu biasa dalam sejarah satu dinasti. Jadi memang mengharuskan adanya pertumpahan darah seperti itu. Kemudian tadi ditanya juga tentang apa yang rojih ya tentang sebab kematiannya. Di buku itu sebenarnya ada dijelaskan. Kalau dibaca tadi oleh siapa? Aufa ya. Itu dijelaskan oleh muallif ada beberapa sebab ya. Ada yang mengatakan sakit, ada yang mengatakan itu diperintahkan oleh Khaizuran, ibunya Al-Hadi, untuk mengutus budak yang menjadi waktu itu masih diperbolehkan mamalakat aiman hukum ya, untuk diperistri gitu ya dari budak itu. Dan kemudian dia ketika dalam keadaan sakit, bantalnya itu dibekap gitu ya, dibekap sehingga wafatlah Al-Hadi. Ada juga yang mengatakan dibunuhnya itu oleh Khaizuran, ibu kandungnya sebenarnya, karena diracun gitu ya. Tetapi mu'alif mengatakan, saya mengatakan lebih cenderung mengatakan Al-Hadi ini wafat bukan karena diracun oleh ibunya atau dibekap oleh suruhan ibunya, tetapi karena sakit. Karena bagaimanapun seorang ibu sebenci apapun terhadap anaknya tidak akan mungkin sampai membunuh. Itu yang disampaikan oleh mu'alif kitab ini, karena begitu banyak versi ya tentang kematian. Baik, itu mengenai pertanyaannya. Saya ingin sedikit flashback aja biar cepat karena waktunya sudah habis nih, hampir habis ya. Jadi harus dilihat nanti Al-Hadi itu siapa, nasabnya siapa, kemudian yang penting juga peran dia selama 1 tahun itu, pemberontakan terhadap kaum zindik ya, itu juga perlu dijadikan catatan sebagai kesuksesan beliau. Tapi yang paling penting adalah ketika menghadapi siapa namanya Alawiyin ini ya, dalam bagaimanapun Al-Hadi ini adalah satu tonggak terpenting dari perjalanan panjang dinasti Abbasiyah. Sesingkat apapun dia telah menorehkan satu kesuksesan ketika menjadikan khilafah Abbasiyah ini menjadi lebih stabil, terutama setelah wafatnya atau tertumpasnya pemberontakan yang dilakukan oleh Alawiyin. Ya. Kemudian nanti juga dibaca intrik bagaimana sikap beliau terhadap ibunya ya. Tadi sudah dibaca bagaimana sikapnya dengan Harun ar-Rasyid saudaranya. Jadi kisahnya ini memang sangat menarik sekali sebenarnya. Kalau dibuat novel ini menarik gitu. Bagaimana dia bersaing dengan saudaranya sendiri ya. Jadi silakan dibaca dan diperluas bacaan, bukan hanya di buku ini tapi juga di berbagai sumber-sumber yang lain, baik sumber yang berbahasa Arab. Tapi saya minta kalau Anda memang ingin memperdalam sejarah ini secara lebih aktual ya, maka kembalilah ke kitab-kitab yang mu'tamad yang ditulis oleh para ulama yang hidup berdekatan dengan zaman kekhalifahan itu. Jadi lebih dari tangan pertama, tidak hanya imajinasi belaka, tapi memang bahkan yang pernah mengalami, yang melihat langsung. Kalau sekarang mungkin antara kita yang hidup setelah Soekarno wafat hanya bisa bercerita tentang Soekarno, dengan orang yang pernah mewawancarai Soekarno, melihat pidatonya, itu berbeda ketika menyuguhkan fakta-fakta sejarah. Syukran li Faidur Rahman wa Zumala al-Akhirin ala